Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko ya. Bukan tukang donat, tapi tukang bubur ayam sekarang. Baru selesai jualan bubur ayam jam 9 ya. Dan mandi, sekarang kita bikin konten biasa tentang Jokowi. Ya kita kesel ya, 10 tahun kayaknya habis waktu hanya untuk ngurusin Jokowi. Ya terlepas dari yang lain, pokoknya ini satu postur presiden yang kalau bisa jangan dimiliki lagi oleh Indonesia. Misal soal mobil SMK, coba saya lihat sendiri tuh si Tommy itu, wartawan Metro TV, dia dulu wartawan Kompas ya, wartawan Kompas tuh sekretaris kalau nggak salah, sekretaris redaksi koran, tapi dia wawancarai soal SMK dan jawaban Jokowi apa, saya lihat sendiri di TV. Mungkin sekarang dilihat di YouTube-nya ada ya, di Metro TV. Mobil SMK itu sudah ada yang pesen itu inden 6.000 unit coba. Jadi kalau Mas Toi pesen itu nanti 2-3 tahun lagi tuh inden apa namanya nunggunya. Sekarang lagi uji apa gitu. 6.000 katanya yang udah pesen. Wah, bener-bener. Dan yang di TV itu percaya lah ya dengan ucapan itu. Terus soal dulu apa teks amnesti yang gagal itu. Di kantong saya itu, saya lihat sendiri di TV apa di video. 11.000 ada di kantong saya uang itu. Belum di tempat-tempat lain. Wah, gaya ya. Saya kira harus ya lebih hati-hati. Terus apa lagi? Ya dulu salahnya punya presiden itu karena salah PDIP juga ya. Ya PDIP merasa bisa menjadikan orang yang orang biasa menjadi presiden. Jadi wali kota Solo 2 periode dibela sama Megawati sebagai kader PDIP toh, terus jadi gubernur juga gitu. Ini kader PDIP, kader terbaik, kata Megawati. Dia janji mau jadi gubernur DKI 5 tahun, nggak tanya 2 tahun setengah loncat dan mengecewakan Hasyim dan mengecewakan Prabowo yang mau maju jadi presiden kan. Luar biasa itu. Ini cerita ini ada di YouTube. Wawancara, bukan wawancara, konferensi pers Hasyim Joyo Hadikusumo didampingi oleh anaknya Saraswati itu. Jadi dia ketemu dengan Jokowi waktu itu sebagai gubernur di balai kota. Ditanya apa mau nyalonkan jadi presiden, jawabnya Jokowi, presiden apa katanya sambil ketawa, presiden taksi. Dulu ada taksi mereknya presiden taksi. Nggak tahu kemudian jadi ada kepastian kan Jokowi nggak akan nyalonkan jadi presiden. Dibawa informasi itu ke Prabowo. Tentu Prabowo bersiap-siap mencalonkan diri jadi calon presiden kan. Nggak tahunya ada pengumuman, ada konferensi pers atau pengumuman gitu. Jokowi mencalonkan diri menjadi calon presiden didukung oleh PDIP. Gitu. Tentu orang-orang Gerindra termasuk Hasyim termasuk Prabowo panik ya, pusing gimana sih itu. Padahal ini yang membawa Jokowi ke Jakarta, menurut video Hasyim dan Saraswati itu mereka membawa Jokowi ketemu Prabowo di Jakarta dan didorong oleh Gerindra, oleh Prabowo untuk jadi calon gubernur DKI dan dibukakan rekening karena Jokowi ngakunya nggak punya uang kan sebagai pengusaha kayu.
dibukakan rekening 19 miliar ya di Bank Mandiri ya oleh siapa? Hashim. 19 miliar apa 9 miliar, kayaknya 19 tuh. Ini di video itu ya. Nah tentu jadi waktu jadi gubernur dibelain, terus kata Hashim waktu dia keluar dari balai kota dia dapat kepastian Jokowi sebagai gubernur akan meneruskan 5 tahun sebagai gubernur, berarti nggak nyalonkan jadi jadi calon presiden. Tapi ternyata Hashim kelayangan juga dia ketika dapat informasi Jokowi nyalonkan diri jadi presiden saat jadi gubernur itu masih 2,5 tahun. Nah, berarti dia ingkar janji kan Jokowi itu. Tadinya mau menyelesaikan jabatan gubernur 5 tahun, 2,5 tahun dia tinggalkan itu. Ahok jadi gubernur. DKI gantikan siapa? Ya gantikan itu, gantikan Jokowi. Jadi Jokowi itu sejak awal kalau kita telusuri ya, itu suka ingkar janji ya. Kalau bahasa orang awam pembohong. Makanya waktu cover Tempo itu muncul wajah Jokowi madep ke kanan dan ada gambar siluet bayangan hitam, tapi hidungnya jauh lebih panjang dari gambar Jokowi yang asli. Ada tulisan sebelah kiri atas di cover majalah Tempo itu, janji tinggal janji. Inilah ya presiden kita. Moga-moga ya Allah ya Rahman ya Rabbi, nggak ada lagi presiden seperti itu di masa depan ya. Moga-moga nggak ditiru ya sifat bohongnya oleh Presiden Prabowo. Tapi Prabowo bilang ini hati-hati, Prabowo juga kayaknya ada bibit-bibit bohong juga, karena waktu di depan umum dia bilang kalau koruptor itu lari ke Antartika, kita siapkan anggaran dan kita kejar koruptor itu ke Antartika. Tapi waktu dia di Mesir di depan mahasiswa Al-Azhar dia bilang koruptor akan dimaafkan loh, piye toh, ya kan? Dikejar dulu, dihukum dulu, dirampas dulu, ya, jangan dimaafkan di ini dong, di penjara atau hukum kita apa itu. Jadi itu menunjukkan ada keraguan ya dalam diri kita, ya diri saya lah. Prabowo itu juga nggak jujur berarti kan. Pertama dia akan mengejar koruptor, tapi satu sisi ucapannya membuat viral dan heboh itu akan memaafkan koruptor meskipun kemudian diralat lagi. Bukan begitu maksud saya. Tapi kalau sudah dihukum, ya sudah kita maafkan, ya nggak usah ngomong begitu juga, kesannya terus jadi koruptor dimaafkan. Nanti kan ketangkap di tingkat publik itu kan, orang kan ucapan-ucapan yang masuk ruang publik kan sifatnya otonom. Jadi tergantung siapa yang menafsirkan, nggak harus dijelaskan bahwa maksud saya bukan begitu kata Prabowo. Makanya perlu hati-hati. Ya, kalau gitu orang-orang yang calon koruptor bilang, wah kita korupsi aja gede-gedean, itu syukur-syukur nggak ketahuan. Kalau ketahuan ya pada akhirnya dimaafkan ya setelah dirampas. Kalau dirampas ya nggak semua bisa dirampas ya, kan diumpetin juga. Memang koruptor itu orang bodoh, nggak juga ya. Jadi kita kembali ke Pak Jokowi ini, moga-moga ini di video ini kita doa kepada Allah ya, di masa depan setidaknya mulai 20 Oktober 2024 lah zaman Pak Prabowo itu, jangan lagi banyak penjilat ya di sekeliling penguasa. Jangan lagi penguasa itu suka bohong ya. Ciri-ciri munafik itu juga bohong. Dan orang-orang yang tadinya aktivis, yang tadi kritis, yang sekarang ada di bawah Fufu Fafa itu, kan bosnya Fufu Fafa, itu bisa berbalik ya menjadi penjilat-penjilat yang tadinya ada anggota DPR tuh yang katanya 15 tahun vokal, begitu dia masuk ke tiak kekuasaan sekarang berubah tuh pikirannya, bisa mencong itu, otak itu bisa somplak, itu kok bisa ya? Saya juga heran. Jadi rupanya lain posisi, lain artikulasi, kekuasaan bisa mengubah idealisme seseorang. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, juga tertua di semesta. Fasbir sabran jamila, bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.